Sebelum kita salat tarawih, kita bincang-bincang dulu kurang lebih 10 sampai 12 menit. Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan itu kalau bahasa Arab Ramadan, artinya secara bahasa itu hawa yang panas. Kemudian diluaskan artinya mesin pembakar yang sangat panas. Inilah Ramadan. Sehingga tidak heran kalau Nabi mengatakan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka endingnya taqaddama bi zambi, dosa-dosanya akan dihapuskan. Maksudnya apa? Dosanya akan dibakar. Karena Ramadan ini mesin pembakar dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka rugi siapa-siapa yang hamba Allah dapatkan Ramadan ini, dosanya masih ada tinggal. Rugi kalau tidak habis kita punya dosa dihapuskan di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu, nanti sampai akhir Ramadan kita bersungguh-sungguh, kita terima kertas putih dari Allah. Tidak ada lagi titik hitam, tidak ada lagi catatan kesalahan dan dosa. Habis, telah Allah leburkan dengan amalan-amalan kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Maka dengan itu Bapak dan Ibu, maka kita bersungguh-sungguh. Jangan sampai hari berganti hari, jam berganti jam, detik bahkan berganti detik di bulan Ramadan. Jangan sampai tidak dicatat oleh Allah sebagai ibadah semua gerakan-gerakan kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Maka salah satunya, bagaimana dosa kita bisa diampuni oleh Allah dengan puasa ini. Salah satu amalan yang ada di dalam bulan puasa adalah berbuka, yang kita kenal dengan kata-kata bahasa Arab iftar. Jadi jangan kita anggap remeh ini berbuka. Karena berbuka ini walaupun di depan kita ada hidangan, itu ada keutamaan. Dosa-dosa bisa diampuni oleh Allah. Sudah ini cara pengampunan dosa yang paling enak. Kenapa? Mau makan, dosa diampuni. Subhanallah. Maka kata Nabi dalam hadis-hadis sahih, bakiru bil iftar wa akhirus sahur, kata Nabi. Persiapkan ketika engkau akan berbuka, bersegera. Kemudian akhirkan, jangan terlalu cepat makan kalau bersahur. Bakiru, kita disuruh persiapkan supaya tidak terburu-buru. Maka ibu-ibuku yang di belakang, kalau bawa buka puasa di masjid, jangan nanti sudah jam 6 ya. Bawa memang jam 5 supaya pengurus masjid siap. Kalau sudah jam 6 dibawa. Apalagi kalau gula dengan tehnya baru jam 6 dibawa, sudah tak putar-putar orang balikin air panas. Jadi dibawa agak cepat. Kenapa? Coba Bapak lihat yang biasa kita umrah dengan haji. Bagaimana orang di tanah haram? 1 jam sebelum buka puasa mereka sudah siap duduk berdoa supaya ada persiapan. Makanya kata Rasul dalam hadis sahih, la yazalun nasu bi khairin, manusia tetap dalam kebaikan selama apa? Ma'ajallu fitrah, selama mereka mempersiapkan bersegera berbuka puasa. Karena di zaman Nabi ini juga terjadi. Sahabat-sahabat ada juga yang di pasar, Igade. Itu kalau di
Kalau asik kita berjuang, apalagi pembeli lancar, kadang sudah kita lupa. Tak lupa kita mau buka. Sudah lupa kita mau buka. Kenapa? Karena asik transaksi di pasar. Begitu juga sahabat Nabi dulu. Begitu juga sahabat Nabi yang ada di kebun. Sementara mereka panjat kurma. Kalau buahnya lagi banyak, memang nikmat itu. Tidak terasa waktu sudah mau berbuka, sehingga banyak sahabat Nabi itu kadang dia undur-undur berbuka puasa. Memang kalau orang yang tidak ada kesibukannya di bulan Ramadan, itu puasa dirasa ngalenge. Justru terbalik itu. Kalau orang yang ada kesibukan, itu puasa tidak terasa. Apalagi kesibukannya urusan merah-merah, fulus, tidak terasa itu. Gampang itu berbuka. Maka Nabi, sahabat Nabi sempat begini, ditegur sama Nabi, jangan begitu. Kalau sudah memang waktu 1 jam, pulang, siapkan bersihkan diri, pakaian bersih, duduk menghadap kepada Allah Ta'ala, bersiap-siap berbuka. Nah, kita juga diperintahkan begitu. Kalau kita sudah duduk berbuka, makanya ulama kita utamanya di mazhab Syafi'i dianjurkan ada zikir dulu, karena itu perintah Nabi itu zikir. Nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min syahtika wan nar. Bahkan Allahumma innaka 'afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Disitulah ya Allah, Engkau Maha penerima taubat, Maha penerima ampunan. Engkau mencintai orang yang taubat, orang yang minta ampun. Ampuni aku ya Allah. Di saat itulah dosa-dosa kita langsung dibaca oleh Allah dengan doa yang kita angkat ketika berbuka puasa. Maka kata Rasulullah, di waktu hendak berbuka puasa, disitulah doa sangat dikabulkan oleh Allah. Mintalah. Bapak-bapak kita semua sudah paling buruknya begini. Kalau mau minta tambah istri, minta doa itu mau buka puasa. Ibu-ibu juga yang janda meminta dapat suami, minta itu mau dekat buat puasa. Andai kata tidak ada masalah. Tapi yang terbaik kata Aisyah, kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia dan di akhirat, itu yang terbaik doa yang kita minta. Kemudian juga selain di waktu itu kita angkat tangan, Nabi ajarkan Allah maka suntu wa bika amantu ala rizkika aftartu. Ditambah juga mungkin zahabaz zama'u wa bitalatal urub wa sabatal ajru insyaallah. Kerongkongan sudah kering, nikmatmu kami pakai berbuka ya Allah. Mudah-mudahan ganjaran ini kami akan dapatkan nanti di surgamu sebagai janjimu bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian jangan lupa juga ya, terakhir di bulan Ramadan ini, selain mempersiapkan diri untuk berbuka, ditambah-tambah juga Nabi itu seperti angin yang berhembus ya. Artinya Nabi itu dermawan. Karena Ramadan ini juga dia bakar kita punya penyakit hati, termasuk apa? Ini sifat-sifat peculu ini, asinan garoke. Kalau orang Bugis bilang makit kiri kalam Andruteno, ini dihapus, hilangkan ini penyakit asinan garoke, len alkepo, jadi segala lepas-lepas. Sudah bulan Ramadan ini, tiba sama pengurus masjid buka puasa jadwal. Sudah ada saya di masjid lain kesimpulan ini, ma'udzubillah min zalim. Sebenarnya Pak Imam tidak perlu pakai jadwal sebenarnya, ada kan di sini? Ada Pak. Malu kita kalau pakai jadwal di bulan Ramadan ini, malu. Coba lihat di Masjid Jami Kampung Baru, sampai sekarang sudah puluhan tahun tidak pernah ada jadwal. Coba berbuka, berlimpah makanan. Kenapa? Kita sudah mengerti 1 tahun Allah kasih kita Pammasena Pongala Ta'ala dan Tuhan dikasih selama 1 tahun di Makareso. Bekerja kita selama 1 tahun, urus semuanya ini 1 bulan. Coba andai kata ini sudah yang paling pepuluh ini 5.000 kita di Palu masih dapat ibu kue 4 biji. Iya, 4 biji masih dapat. Ini saya ke Aceh baru-baru, luar biasa Pak. Mau cari 5.000 satu susah. Ini
5.000 dapat 4. Kalau 5.000 saja kita bawa itu kue ke masjid, umpama 1 bulan berapa? 150.000, lebih mahal uang wifi kita tiap bulan. Coba kita pikir, lebih mahal wifi kita tiap bulan. Kalau 10.000 hanya 300.000, berapa 300.000? Lebih mahal kita punya uang bensin, lebih mahal mau pajak motor, pajak mobil kita dalam 1 tahun. Makanya ibu-ibu sebenarnya yang atur ini barang. Kalau suami kita itu kasih gajinya, jangan hanya pendidikan, kesehatan, uang jalan-jalan, ditaruh juga uang buka puasa di bulan Ramadan. Itu adalah tabungan langit. Harus ditulis juga ada anggaran langit. Berapa jika 50.000 disiapkan tiap bulan, berarti 500.000 tiap hari mau buka puasa. Jangan tunggu jadwal. Kalau mau, daleknya juga luas, rezekinya luas. Karena kalau hati kita sempit, Allah kasih sempit juga itu rezeki. Apalagi bulan-bulan puasa ini. Jelek kalau kita bilang, ulama bilang, 1 aqua le mineral yang kita bawa untuk orang buka puasa lebih baik ini di bulan Ramadan daripada 1 trek nanti kita bawa air di luar bulan Ramadan. Kesempatan ini. Tapi jangan juga dibawa 1 aqua gelas. Maksudnya contoh. Kemudian ibu-ibu lagi. Itu kata Nabi. Ini hadis untuk ibu-ibu supaya tiap hari bikin kue, bawa ke masjid. Man fattara sa'iman falahu mislu ajrihi. Barang siapa yang membawa buka puasa untuk orang berpuasa, sama pahalanya, tidak kurang. Tapi jangan nanti ibu bilang saya bikin kue mamek patut enggak, tapi tidak usah mau puasa. Salah juga. Artinya ibu-ibu dobol. Kalau tidak puasa berdosa. Siapa yang bawa untuk buka puasa, pahalanya sama dengan orang yang buka puasa. Kemudian kalau ibu-ibu bawa itu tebu, jangan lupa bawa sendoknya. Ini persoalan juga Pak, betul. Saya pernah dapat singgah di masjid daerah sendok, habis saya punya jenggot semua kena itu tebu. Kemudian ibu-ibu kalau bawa buka, ada juga mungkin karena sekikil atau mudah-mudahan tidak ada betul doinya. Dia bikin kolak, tidak dibawa sendok. Belum tentu pengurus masjid ada sendok kasihan. Tidak dimakan itu kolak, itu malah butuh itu. Kalau mau dibawa, bawa dengan sendok, dengan mangkoknya. Jangan dibawa tunggal begitu sama mau makan di masjid. Tidak mungkin pengurus masjid mau ke rumahnya lagi. Mau pintu apa beli itu sendok. Jadi dibawa yang masuk-masuk akal lah. Bukan tidak boleh, tapi yang masuk-masuk akal itu yang dibawa ibu-ibu. Supaya pahalanya banyak di sisi Allah Ta'ala. Kira-kira demikianlah. Sudah cukup 10 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita terus kesehatan. Kemudian mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita tetap istiqamah. Jemaah masjid seperti begini terus banyaknya. Untuk ibu-ibu sabar, kalau memang harga gas makin naik terus, bahkan biar 50.000, kayaknya sudah susah dicari di pasar. Tidak tahu menghilang di mana ini gas nih. Iya, pusing. Jangan kayak wali kota, walaupun saja sakit kepala. Nah, 2 Balengga, di mana ini gas ini? Padahal ada terus Pertamina salurkan, tidak ditahu ngumpet di mana ini gas ini. Iya, mau cari harga 40 susah. Tidak tahu kemana dia. Nah, tapi sabar. Inilah bulan kesabaran. Mudah-mudahan Allah berikan kita sifat takwa. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Semua kita di sini ikut lebaran. Karena ada orang yang tidak bagus kata ulama, itu ada 2. 1, dia buka puasa sama-sama tapi tidak sembahyang maghrib. Ini yang penyakit. Yang kedua, dia makan sahur tapi tidak sembahyang subuh. Ini yang paling jelek ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti ini. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahu musta'an wal mustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.